Assalamualaikum Nusana Batandang. Kali ini podcast Batandang hadir kembali di tengah Nusana semua. Kita menghadirkan seorang tamu spesial. Kita kehadiran tamu yang bernama Uda Itra Susanto. Beliau merupakan kita katakan penggiat lah ya, ada penggiat yang Bisa. ya aktif di bidang industri kreatif, spesifiknya komoditi rotan ya, Ada ya, rotan. Beliau ini dengan pengalaman yang sudah cukup lama bergerak di industri kreatif rotan di kota Cirebon ya, Ada ya. Iya, di Cirebon. Seperti kita tahu bahwa Cirebon itu merupakan sentra kerajinan rotan dan apalagi dah selain rotan kalau untuk Ada beberapa jenis craft dan kemudian batik ya. batik juga ya. Oke. Salah produk lokal, budaya lokal. Ya. Jadi Nusana Batandang semua, Uda Itra ini merupakan putra asli Minangkabau ya Uda ya. Hanya saja memang beliau sudah malang melintang di mana-mana karena memang beliau fokus di bidang industri kreatif khususnya untuk kerajinan Cirebon, kerajinan rotan dan itu berlokasi di kota Cirebon ya. Di kota Cirebon. Uda silahkan memperkenalkan diri secara singkat kepada Nusana Batandang, mungkin ya Nusana Batandang kan ingin tahu juga nih profil Uda dan apa saja yang memang sudah Uda lakukan sejauh ini. Oke, assalamualaikum sobat Batandang ya. Ya, Nusana Batandang. Batandang. Oh maaf saya lupa kasih tahu Uda. Jadi Batandang itu bincang tentang industri dan perdagangan. Singkatannya itu. Singkatannya Batandang. Bincang dan industri. Bincang tentang industri dan perdagangan. Tentang industri dan perdagangan. Oke. Ya, lanjut udah. Oke, di seluruh dunia memang Cirebon dikenalnya sebagai sentra produk furnitur natural khususnya rotan dan kayu. Rotan dan kayu. Ya, itu sebenarnya udah punya riwayat dari zaman kolonial. Kolonial dulu mengeksplorasi rotan dari Kalimantan, kemudian mereka dari Kalimantan dulunya? Aslinya dari Kalimantan yang pernah diolah, karena kita tahu kan Jawa nggak banyak hutannya. Oh iya betul. Kan? Ya. Nah, bagaimana cerita Cirebon bisa menjadi sentra gitu kan? Karena memang salah satunya di Cirebon itu ada pelabuhan ya, pelabuhan. Kemudian komoditi itu ditarik dari Kalimantan ke Jawa. Iya. Kemudian mereka membangun sentra-sentra pengrajin. Tentunya ini punya proses dan tahapan yang panjang ya, sehingga Cirebon kemudian bisa dikenal sebagai sentra pengrajin atau kerajinan rotan ya. Itu di dunia ya. Jadi dalam perkembangannya tentu ini akan kemudian bergeser atau berubah menjadi industri karena memang produknya dan secara volume udah banyak. Di kondisi normal Cirebon bisa mengeluarkan antara 3.000 sampai 4.000 kontainer per bulan. Saya sampai ada goosebumps sampai merindingnya, maksudnya yang luar biasa ternyata. Justru yang menarik di sini adalah kontribusi atau sumbangan Sumatera Barat khususnya daerah Hawa ini. Itu cukup banyak dalam arti persentase yang mendukung kebutuhannya. Bahan baku? Ya. Bahan baku kita itu bisa sampai antara 15 sampai 20% kita support dari daerah Sumatera Barat lah. Dalam arti kebutuhan spesifik ya dari jenis yang tumbuh atau ada di Sumatera Barat. Ini yang sudah kita olah. Sebentar udah, maaf izin saya potong. Ya. Ada yang menarik yang tadi udah sampaikan bahwasanya yang pertama 15 sampai 20% pasokan bahan mentah untuk rotan sendiri kita disuplai oleh Sumatera Barat untuk Cirebon itu sendiri. Ada beberapa jenis. Apakah artinya Cirebon sendiri sebagai sentra rotan yang sudah berkembang di Indonesia saat ini untuk bahan baku mereka tidak punya atau memang memasok dari daerah luar? Ya, Jawa dipasok oleh daerah luar atau Cirebon itu dipasok oleh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu lah yang udah umum. Beberapa itu memang, luar biasa ya. Beberapa jenis yang ini memang nggak bisa yang spesifik di Sumatera Barat, itu memang di Sumatera umumnya, tapi terbanyak populasi di Sumatera Barat yaitu Manau. Itu sangat. Dan itu dikirim ke Cirebon untuk bahan bakunya. Bahan baku. Bahkan ya Manau karena karakternya yang bagus gitu, dan itu memang untuk produk-produk spesifik ya dan high end lah bahasa marketnya. Oh ya, berarti begini udah. Saya yakin Nusana Batandang juga mungkin ada yang belum paham ya. Artinya di sini udah juga sebagai orang yang bisa mengedukasi Nusana Batandang, Manau dengan rotan itu bedanya apa, Dak? Rotan itu nama spesies ya. Oke. Manau sendiri? Manau itu juga spesies rotan sebenarnya. Oh, atau jenis varian yang berbeda atau bagaimana? Iya, varian yang sama.
dari spesies yang sama yang saya maksud. Jadi ada banyak jenisnya kan gitu. Seperti bambu kan banyak jenisnya. Ada bambu ini, bambu itu. Betul, Yang di bambu juga kan. Iya. Ya, jadi itu. Nah, saya terusin dikit lagi sekedar informasi tentang Cirebon ya. Cirebon memproduksi produk jadi ya dari dalam bentuk furnitur dan aneka produk kerajinan. Nah, itu olahan-olahan ini secara waktu berkembang sehingga ada satu daerah di Cirebon. Saya bilang Cirebon tapi sebenarnya termasuk Kabupaten Cirebon. Kemudian di tetangganya ada daerah namanya Majalengka ya. Sekitar tiga kecamatan tuh dia berhasil. Cirebon itu berhasil membuat home industry. Ya, di pengrajin kayak khususnya daerah Anyam ya atau Keranjang kayak gitu. Oh, itu dari rotan juga udah atau dari rotan, bahan lain? Rotan juga. Dari rotan. Itu khusus untuk keranjang. Keranjang aja. Jadi ada 3 kecamatan itu ya? Ada 3 kecamatan yang bisa main-main ke situ ya. Nah, itulah akhirnya perkembangan Cirebon kemudian secara volume bisa memenuhi permintaan global gitu. Nah, produknya tentunya udah kemana-mana lah di seluruh dunia itu, Amerika, Eropa, Australia, China. Berarti jadi begini Dusan Batandang, modus tim Batandang ini mengundang Muda Itra sebenarnya ya ada semacam kelucuan ya, udah artinya begini, Cirebon daerah yang notabene sebenarnya mereka untuk bahan baku sendiri itu minim. Mereka ambil dari Kalimantan, dari Sumatera Barat juga yang mungkin tadi udah bilang sekitar 15-20% kita mensupport mereka untuk bahan baku rotan sendiri. Tapi kok bisa mereka menjadi sentra rotan yang sudah menembus market internasional, market global. Nah, yang akan menjadi tanda tanya dan menggelitik kita semua sebenarnya, kenapa kita Sumatera Barat yang tadi udah lagi cerita punya kemampuan bahan baku cukup besar, tapi kenapa tidak bisa bergerak sehebat Cirebon? Mungkin saya akan jelaskan dulu dari dari aplikasi ya, produk ya. Seperti yang kita tahu di negara-negara maju itu produk natural lebih dihargai ya daripada di produk-produk sintetik dan lain-lain. Tapi lebih bernilai value secara komersil, secara uang juga mahal. Iya. Oke. Kemudian Sumatera Barat bukan tanpa riwayat juga untuk memulai gitu kan. Kalau nggak salah saya sekitar antara 70 tahun 80 itu ada perusahaan asing udah bekerja di Sumatera Barat, orang Jerman. Tapi ketika kebijakan-kebijakan pemerintah berubah, khususnya tentang pelabuhan dan lain-lain atau logistik, ya mereka kemudian ikut pindah ke Cirebon. Nah, kenapa di Cirebon bisa tumbuh dan berkembang? Karena memang tingkat upaya pemerintah mendorong masyarakat ini untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan itu dengan mereka memberikan pelatihan-pelatihan terhadap, artinya mereka memang secara format itu membentuk atau membangun sentra yang kemudian sudah terbangun. Itu artinya berproses lah ya, nggak begitu aja. Nah, kemudian ini menjadi menjadi tujuan atau ini para buyer ya, di mana biasanya kan mereka langsung belanja ke pusat-pusat produksi kayak gitu kan, seperti halnya Tasik, Bali, Jogja dan lain-lain. Nah, karena mereka udah berhasil membangun itu, tentu dia akan menjadi tujuan orang-orang para pedagang besar belanja. Nah, kenapa kita di Sumatera Barat belum? Nah, yang mungkin saya bilang kata-kata lucu mungkin lebih identik dengan ironi kali ya. Kita punya bahan, kenapa kita nggak jadi ya? Kenapa kita nggak bisa? Nah, itu mungkin hanya perkara-perkara teknis atau product knowledge yang memang sudah menjadi kewajiban kita untuk kita dorong ya, supaya masyarakat ini udah bisa khususnya di sentra-sentra produksi materialnya udah bisa diedukasi. Dan alhamdulillah saya udah 5 tahun bekerja sama dengan masyarakat di beberapa kabupaten di Sumatera Barat ya. Itu dalam bentuk apa aja deh? Pertama mengedukasi tentang jenis-jenis ya yang kita pakai. Kalau nggak salah di Cirebon pakai, maksud saya itu ada 6 jenis yang bisa dipakai. Artinya yang populer dipakai di Cirebon. Dan itu ada di Sumatera Barat? Ada di Sumatera Barat. Nah, yang paling spesifik ya Manau itu. Gitu kan. Ya. Nah, yang saya edukasi itu tentu tentang jenis rotan, kemudian perlakuannya, kemudian pengolahannya. Karena saya cuma baru bisa mengolah setengah jadi lah ya.
belum disebut, bisa sebenarnya disebut setengah jadi, tapi kalau untuk kebutuhan bahan baku Cirebon ini setengah jadinya gitu. Kalau untuk produknya kita akan coba ya untuk mulai dari teknis-teknis produk yang sederhana yang bisa kemudian secara kemampuan bisa dikerjakan oleh warga kita di Sumatera Barat. Artinya tadi udah bilang bahwa sudah pernah melakukan ya secara mandiri, udah mengedukasi. Itu kelompok tani yang udah edukasi atau memang masyarakat yang udah anggap potensial untuk bisa berkembang di bidang rotan? Saya jelaskan dulu tentang kelompok yang bisa diakses di Sumatera Barat, karena produk ini kan dibawa ke Dinasan Kehutanan. Ini produk hutan ya, yang kalau di mereka tuh kategorinya kan HHBK, hasil hutan bukan kayu. Nah, di mereka itu ada 2 kelompok yang bisa kita kerjasamakan, artinya dibawa ke kemitraan pembinaan Dinas Kehutanan. Nah, 2 kelompok inilah yang saya masuki, artinya saya bikin kerjasama. Ya. Nah, beberapa waktu terakhir ini malah saya coba mendekati atau mencoba berdampingan dengan Bunak Badan Usaha Milik Nagari. Harusnya kan ini lebih berorientasi ekonomi kerakyatan ya. Jadi ya itulah intinya, saya secara pribadi dan kawan-kawan itu menghimbau ya untuk Sumatera Barat untuk bisa memanfaatkan SDA ini sebagai sumber penghasil masyarakat dan juga sumber atau produk spesifik dari negeri ini. Saya yakin ketika ini produk udah mulai terlihat, saya yakin buyer akan datang karena saya udah bawa buyer ke sini. Sudah pernah diajak? Sudah dari Amerika, kemudian dari Europe, tapi ke Dinas Kehutanan karena kompetensinya ada di situ. Istilahnya mereka memang dinas. Tapi mereka sangat antusias ya. Responnya cukup bagus ya. Ya. Tapi hanya sekarang kan kita hambatannya kan di produknya, artinya di kemampuan berproduksi kita kan gitu. Saya yakin Dinas Perindustrian akan mendorong ini untuk segera menjadi produk yang spesifik. Sepanjang perjalanan yang udah tahu ya, sudah geluti nih di bidang industri kreatif khusus komoditi rotan itu sendiri. Di Sumatera Barat itu daerah-daerah yang katakanlah itu memang cukup potensial penghasil rotan sampai hari ini ya. Yang udah tahu daerah mana saja? Saya cuma bisa ngomong bahwa secara populasi yang kita sebut rotan itu ada di wilayah perbukitan. Nah, Sumatera Barat semuanya dilintasi Bukit Barisan toh. Itu semua bisa dikatakan potensial untuk semua berpotensi. Semua punya komoditi itu. Mungkin dari secara spesies ada yang berbeda nih rotannya. Mungkin mana nggak ketemu tapi jenis rotan lain ketemu kan gitu. Tapi kenapa? Apakah mungkin memang petani rotan kita belum memahami bahwa sebenarnya secara value atau nilai ekonomi rotan itu sendiri sebenarnya untuk perkembangan ke depan cukup bagus? Atau memang informasi atau ilmu tentang itu banyak yang kita belum tahu itu gimana? Nah, kebetulan saya kan baru menjalani pendekatan ya, atau bahkan sudah berlangsung dengan petani rotan secara produk mentah. Artinya petani hutan. Nah, mereka kan sangat antusias ya, artinya berharap banyak juga dengan komoditi ini yang bisa menunjang atau mensupport ekonomi mereka. Untuk produk saya belum bisa banyak bicara karena butuh energi cukup besar juga kali ya. Itu pastinya ya. Nah, saya berharap bisa bergandengan tangan dengan pemerintah untuk sama-sama kita bangun, dan ya pada ujungnya atau orientasi adalah bahwa buyer kemudian juga percaya untuk belanja di Sumatera Barat dengan kemampuannya. Sejauh ini artinya sebenarnya sudah ada ya untuk rotan sendiri yang dikirim ke Cirebon, tapi memang sifatnya kan itu masih kecil. Sementara tadi udah bilang dengan potensi komoditi rotan yang besar di Sumatera Barat ini, kalau seandainya memang kita bisa menggali, semua pihak bisa mau belajar dari kota Cirebon yang memang jadi sentra rotan, itu kira-kira apakah bisa terwujud atau gimana? Sangat bisa lah terwujud ya, karena secara teknis rotan ini sebenarnya nggak butuh teknologi tinggi ya dalam arti pengolahan. Terus yang penting di Sumatera Barat dalam pengamatan saya, produk-produk ada kan di Pitame, kemudian di Sawalunto ya. Ada lagi di Kasang daerah itu Itu produk Cirebon itu. Sebagian besar itu produk Cirebon, dalam arti Cirebon kan juga punya produk lokal.
Kalau ekspor nggak masuk secara kualitas, secara desain, secara teknis nggak masuk gitu. Harga juga sebenarnya. Iya. Karena Iya, harga kadang kalau secara pedagang ya kita menghitung lebih bagus harga lokal. oh gitu deh. Oh iya dong, karena ya kita beli satu dengan beli banyak kan beda harganya. Tetapi kalau apa namanya budaya belanja, karena kita ini global, mereka apa namanya perhatian terhadap kualitas dan lain-lain peraturan yang terkait dengan kebijakan pemerintah mereka atau daerah kita ekspor itu juga banyak batasan. Nah, ini kan perlu beberapa langkah bagi kita untuk siap untuk sampai ke pasar global. Sebagai orang yang sudah menggeluti sendiri ya industri kreatif rotan itu dan belajar artinya di daerah memang bukan di Cirebon ya artinya udah sendiri sebagai warga dan putra asli Minangkabau tentu sudah paham bagaimana kondisi kita di Sumatera Barat, karakteristik orang-orangnya, itu juga mungkin kondisi alam. Hal-hal yang menurut Uda sendiri akan menjadi hambatan terbesar seandainya misal gitu ya kita juga berkeinginan nih pemerintah Sumatera Barat bersama masyarakatnya juga menjadikan daerah kita sentra rotan yang sebenarnya itu tidak hal yang mustahil ya. Kira-kira hambatan apa yang harus kita pecahkan dulu untuk bisa membuka jalan itu? Apa sih tentang regulasi ya? Atau kebijakan pemerintah khususnya kawasan hutan ya. Itu ya. Jadi ada beberapa yang punya beban traumatis atau takut ya. Takut maksudnya itu? Takut karena nggak ada 1-2 contoh kemudian ini barang hutan kemudian ditangkap kan itu. Sampai sejauh itu ya? Ada. Sudah sampai ranah pidana ya? Iya, itu kan artinya berdampak secara psikologis ya kepada masyarakat ya. Jadi mereka benar-benar takut gitu ya tentang undang-undang yang terkait dengan ini mereka. Tapi ketika kita bisa harusnya kita bisa ini mencairkan ini dalam bentuk produk-produk hukum yang lebih sederhana sehingga leluasa bagi masyarakat atau menjadi peluang atau jalan bagi masyarakat secara ekonomi. Ada potensi di kampung mereka itu sangat banyak gitu ya, potensi SDA. Nah, yang paling penting yang saya mau sampaikan ke pemerintah Sumatera Barat bahwa kebutuhan rotan ini sebenarnya udah di kebutuhan industri. Harusnya kita nggak bisa lagi. Kedepannya industri ini nggak bisa lagi punya ketergantungan secara alam dong. Nah, harus dilakukan upaya atau langkah bagaimana nih membudidaya dan lain-lain gitu. Pertama regulasi ya. Iya dong. Udah rasa kendalanya. Nah, ini dan di Cirebon sendiri sudah berkembang saat ini artinya mungkin regulasi yang diberikan pemerintah daerah support lah ya terhadap masyarakat dan tidak mengungkung mereka untuk bisa berkembang di bidang industri rotan itu sendiri deh. Yang udah amatir sampai hari ini di Cirebon. Iya. Maksudnya di Cirebon nggak bermasalah atau apa nih tentang? Iya, tadi kan saya sempat tanya kira-kira menurut hambatan-hambatan terbesar apa yang memang kita harus pecahkan ketika memang Sumatera Barat berencana atau berniat ingin menjadi sentra rotan meniru seperti Cirebon karena kita kan punya kemampuan bahan mentah yang cukup potensial. Iya, tentunya di hal pertama tentunya kita harus melihatkan dulu ya bahwa potensi pasar terhadap rotan itu benar-benar real gitu ya. Artinya kita harus bisa mengarahkan mereka ke produk-produk yang saya nggak bermaksud merendahkan misalkan misal ya pelatihan dilakukan nih terhadap masyarakat saya juga tahu. Terus yang dibuat misalkan tudung nasi tahu ya? Iya, tudung saji lah ya. Tudung saji. Iya. Bahwa budaya sekarang budaya dapur kering. Udah nggak lagi. Orang mungkin pakai frozen, ada yang frozen nih, ada apa. Nah, artinya secara market nggak ada serapan. Untuk apa orang ini kerja? Kan kayak gitu. Harus mengikuti tren. Ya, ada lagi contoh lain ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf nggak bermaksud ini. Misalkan buat pengki, tahu pengki? Yang buat pasir tuh. Pengki, oke. Nah, itu produk pesaing terberatnya yang sintetik dong. Lebih murah. Betul. Dan lebih lifetime atau umur produknya lebih panjang. Jadi artinya coba gini, coba kita arahkan warga masyarakat atau pelaku ini membuat produk-produk yang tepat pasar lah ya, sehingga hilirnya udah bisa mereka jadikan itu tumpuan ke ekonomi. Nah, arahan seperti itu. Cerdas menganalisa pasar dan kebutuhan, mengikuti tren lah ya. Dan kira-kira untuk sekian tahun
sekarang atau ke depan yang market itu maunya seperti apa. Yang kita harus update lah ya. Saya berharap begitu karena kita memang potensi kita secara secara SDA memang sangat luar biasa, tapi ini sudah harus digeser ke wilayah industri gitu. Nah, seperti rotan tadi udah nggak lagi ditanam atau diambil dipanen dari hutan gitu. Sehingga mereka udah bisa tanam di sudut-sudut kebun mereka atau ya kayak gitu ya ladang mereka, sehingga lebih meringankan secara regulasi gitu kan. Nah, Sumatera Barat seharusnya pemerintah maksud saya lebih memperhatikan ini karena angka dari perdagangan ini cukup menggiurkan. Cukup cuan ya, bau-bau cuan kencang ya. 4-5 juta US dollar ini data loh ini yang bisa masuk transaksi. Dan itu sudah dinikmati oleh warga Cirebon ya. Saya kenapa optimis? Ini gini, karena secara waktu buyer untuk datang ke Cirebon tuh butuh waktu 5 jam loh. Dari bandara ke stasiun kereta 3 jam dari kereta ke Cirebon 5 jam. Extra flight ke Padang cuma 2 jam. Iya betul. Artinya secara akses transportasi lebih cepat ya kalau ada buyer mau ke sini ya. Ya, saya lebih optimis ketika kita nanti declare atau udah bisa ya menginformasikan ke buyer bahwa kita siap. Saya yakin mereka akan banyak secara market banyak yang akan terperbaiki. Artinya begini dari sharing pengalaman yang udah sampaikan tadi, untuk bisa membentuk sentra rotan yang bisa kokoh seperti itu kan butuh kerjasama dan niat dan upaya konsisten dari beberapa berbagai pihak yang memang harus saling bekerja sama ya. Nggak bisa pemerintah aja nggak bisa, petani aja nggak bisa, artinya semua harus mau ya kalau memang ada niat untuk menjadi sentra rotan. Pasti bisa karena ketersediaan material kan yang menjadi nyawanya semua. Material kita datangkan lagi dari luar kan udah repot terus. Tapi itu sebenarnya kalau kita mau berkaca dengan Cirebon ya, Cirebon aja yang nggak punya bahan mentah, mereka mengirim dari luar dan bisa menjadi sentra. Iya, ada banyak contoh, misalkan nggak semua kerajinan atau craft di Bali itu produk Bali kan. Iya kan, bahan-bahan mereka ambil dari luar, kan mereka juga bisa menjadi sentra. Dia beli dari Jepara, dari Solo, bahkan ada yang dari Sumatera. Apalagi kalau kita yang punya bahan mentah di sini, kenapa kita nggak membuat itu mencontoh dengan daerah yang mereka sudah duluan. Jadi intinya yang harus dibangun dulu tentu secara mendasar adalah kekuatan kelompok atau masyarakat penghasil produk ya yang start awal dari sana ya. Kayak bahasa ringkasnya mungkin sentra ya. Ya sentra dulu ya. Sentra. Itu yang diperkuat dulu deh. Kalau dinas sudah punya, saya kan tahu punya beberapa binaan yang bahkan udah punya tempat kan gitu ya. Tapi mungkin yang sangat menarik dan artinya saya sempat coba pelajari dari penjelasan Uda bahwa sebenarnya memang yang paling mendasar mungkin mengedukasi dulu awal. Iya pasti itu. Kita edukasi dulu, terus kemudian dari segi regulasi tadi udah bilang pemerintah daerah tentunya harus membuat space yang memang itu betul-betul support untuk bisa tumbuhnya sentra itu sendiri, apakah itu regulasi dalam bentuk pembinaan atau hal-hal yang memang bisa berperan dan menyentuh langsung untuk terbentuknya sentra itu sendiri ya. Saya harapannya seperti itu karena di pasar global sekarang kan perdagangan ini udah begitu liquid ya. Aja sekarang tinggal kemampuan kita. Dan kemauan ya. Ya, kemampuan dan kemauan. Nah bahasa kemampuan tentu ini urusannya teknis ya. Modal dan lain-lain. Pastinya hal yang mutlak lainnya yaitu knowledge atau pengetahuannya. Di Cirebon sendiri yang sebagai sentra rotan itu sendiri berarti melibatkan juga masyarakat yang mensupport untuk produksi produk itu ya. Artinya tidak hanya bentuk pabrik besar, tapi juga masyarakat dalam skala kecil juga ikut berperan. Jadi artinya gini, memang banyak industri, kalau catatan terakhir itu hampir di atas 1.100 kali ya. Di sana ya. Ada PMA juga. Nah itu 60%-nya itu home industry, artinya pekerjaan rumah. Berarti menjadi penggerak roda ekonomi di level bawah. Ya. Bisa mengurangi pengangguran. Ya. Juga. Jadi mereka mereka tuh membuat keranjang menganyam di rumahnya, kemudian dibawa ke pabrik, baru di finishing dan lain-lain, baru pengiriman.
Itu sekitar 60% lebih itu loh. Kegiatan factory atau pabrik di Cirebon tuh dikerjakan di rumah. Di rumah. Betul. Kenapa Padang atau Sumatera Barat nggak bisa? Harusnya bisa. Ya. Makanya saya bilang tadi kita anggap ini cerita lucu-lucuan dah ya. Ya sekedar buat mengeliti kita semua. Mudah-mudahan kita bisa merasa geli dalam artian mencontoh Cirebon saja yang tidak punya bahan baku bisa maju. Kita yang sebenarnya punya peluru nih gitu. Kenapa kita nggak berusaha juga untuk menggali lebih ini lagi ada ya. Jadi gini, saya juga ini cerita lain tapi terkait dengan rotan. Artinya rotan misalkan dalam bentuk furnitur atau kursi itu butuh rangka. Nah, kita kan kombinasikan rotan dengan kayu misalkan. Oke. Jadi saya banyak sekali lihat kayu manis tahu ya? Iya. Itu jadi kayu bakar. Di sini saya pernah observasi itu. Ini potensi yang lebih menguatkan, lebih kalau saya bilang lebih menyemangati harusnya ya. Karena kita potensinya memang, apalagi tentang undang-undang perkayuan kan secara internasional juga makin berat ya untuk di sisi perdagangan. Makanya ketika kita punya material-material yang terlepas atau ini dari regulasi-regulasi dunia, seperti kayu kan orang kayu identik dengan hutan, rotan juga identik dengan hutan ya. Sementara ini sebenarnya kan kebutuhan industri. Nah, harusnya ini kita manfaatkan. Saya lihat banyak sekali kayu-kayu manis kemudian masuk ke rumah makan katanya dibelah-belah jadi kayu bakar. Nah, di sini kan ada nilai tambah harusnya dalam bentuk kreativitas bisa dijadikan produk. Berarti selain itu juga kita kan artinya ketika mau menjadikan daerah itu sebagai sentral rotan juga harus ada diperkuat dengan budidaya rotan itu sendiri deh. Berarti kan di level petani juga kita harus punya basic yang kuat ya. Jadi mungkin secara berjalan secara stimulannya artinya pembudidayaan berlangsung, kita juga melakukan pembinaan di level masyarakat atau produsen gitu kan. Saya rasa itu pada waktu nanti kita akan menjadi sebuah sentra produksi yang pantas diperhitungkan juga ya, karena saya kan orang Cirebon. Artinya saya tahu nih berapa banyak orang Padang kemampuan bersaing kalau Sumatera Barat, karena dia bahan baku dan biaya-biaya lain berapa banyak terpotong kan. So apalagi gitu. Harusnya bisa ya. Ya harusnya bisa. Saya semangat. Jadi Dusun Batandang sebenarnya yang membuat tim Batandang itu tertarik mengundang Uda Itra ini adalah beliau ini kan putra Minangkabau asli, tetapi sudah malang melintang sebagai pelaku industri kreatif di Cirebon. Jadi mereka datang ke sini ngobrol, menyampaikan lah beliau ini juga sudah survei cukup lama, mempelajari bagaimana bahan baku di Sumatera Barat, Manau dan rotan itu menjadi penyumbang cukup besar untuk industri sentra rotan di Cirebon. Artinya obrolan ini udah Itra ini bilang kok kayaknya lucu, jadinya miris gitu kan. Di Cirebon industrinya besar, bahan baku mereka punya, sementara kita punya. Jadi artinya sebagai orang Minang yang daerahnya kaya dengan rotan menjadi merasa gimana? Miris ya Day ya? Iyalah, ironi ya. Ironi ya, betul ya, lucu jadinya. Tentunya dari obrolan Uda tadi dan pengalaman Uda yang sudah cukup panjang, punya harapan baik dan besar ke depannya Sumatera Barat bisa menjadi sentra rotan juga deh ya. Siap ya. Ayo, dengan bersama tentunya kita pasti bisa ya. Bisa deh ya. Kira-kira pesan apa lagi dah buat pemerintah atau buat kelompok tani itu siapapun yang kira-kira menurut Uda akan memberi peran dan porsi-porsi yang cukup penting untuk mendukung jika memang kita menginginkan sentra rotan juga ada terwujud di Sumatera. Ya, saya berharap banyak ya dalam perjalanan saya di Sumatera Barat dan memang eksplor khususnya bahan baku tadi. Saya berharap pemerintah melalui kebijakannya akan meninjau kembali atau bahasa ringkasnya mungkin akan lebih menyederhanakan lagi regulasi sehingga ini menjadi harapan ekonomi bagi masyarakat banyak. Nah, saya sudah boleh dikatakan malang melintang kali di Sumatera Barat, yang ada rimbonya kita datang ya kan. Ya, kita bersahabat dengan para petani, menyemangati petani gitu kan. Nah, tapi tentunya kita sadar bahwa mereka ini harus didukung, harus disupport gitu ya. Nah, kalau bisa tadi udah digarisbawahi bahwa ini kebutuhan industri, jadi nggak bisa lagi kita bergantung sepenuhnya ke alam kan gitu.
Nah ini kita persiapkan bersama-sama. Itu yang pertama, artinya keberadaan raw material atau bahan baku ya. Nah yang kedua tentunya secara bersamaan kita juga udah mulai secara konsekuen untuk mulai menumbuh kembangkan industri itu sendiri gitu ya. Tentunya akan upaya-upaya membentuk kelompok-kelompok yang terpadu lah gitu. Dan pastinya saya yakin Pemda akan mendukung gitu ya. Mungkin kalau kita bilang nggak ada sama sekali juga sebenarnya nggak juga ada ya. Artinya rotan itu di Sumatera Barat sudah ada, tapi memang belum semaju seperti sentra rotan di Cirebon. Ada lah kayak tadi udah bilang Pitame atau daerah Sawalunto. Ada, tapi memang masih dalam skala kecil. Jadi gini, itu kenapa nggak bisa? Ini pengamatan saya ya. Nggak berkembang atau sangat lambat berkembang karena memang di sini nggak tumbuh atau nggak ada inovasi di produk yang benar-benar menarik dilihat. Berarti yang seperti udah bilang tadi, kenapa tidak berkembang itu salah satu faktornya mereka tidak mengikuti perkembangan ya pasar. Bukan hanya juga mereka, tetapi saya yakin harusnya ada ya campur tangan pemerintah daerah dalam arti instansi terkait mendorong secara serius gitu ya. Kan parameter keseriusannya kan terukur dari output yang keluar. Ya. Jadi di sini Nusana Batanang udah ITRA ini menyenggol kita semua, pemerintahnya, petaninya semua, artinya ya biar semua sama-sama bangun dan sadar, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Ya, saya yakin karena di sistem transportasi modern sekarang seperti pesawat misalkan udah boleh dikatakan 24 jam ya dari Jakarta ke Padang itu ada. Artinya ini udah memudahkan salah satu ya, udah memudahkan para buyer untuk datang berkunjung. Tapi pertanyaannya sekarang apa yang mau kita sajikan? Betul. Apa alasan mereka? Undang tamu tapi kita nggak tahu kita mau ngasih apa gitu ya. Saya bisa bilang ini data di Cirebon tuh bisa mendekati angka 500-an orang buyer datang sepanjang tahun ke Cirebon. Misalkan memang ada produk yang mau dijual. Bahkan PMA ada 15 atau 20 PMA yang buat pabrik di Cirebon. Ya, berarti untuk putaran ekonomi sendiri, sentra kreatif rotan menjadi salah satu bidang yang mensupport finansial Cirebon cukup besar ya, dan Jawa Barat mungkin secara keseluruhan. Ya, jadi intinya gitu, khusus di poin yang pertama bahwa tentang budidaya, ini wilayahnya industri kehutanan. Saya yakin dinas perindustrian akan menggandeng untuk bisa merealisasikan ya bagaimana ngeplot ini kemudian menjadi produksi di beberapa tahun ke depan ya. Bisa dihitung. Saya yakin bisa. Jadi Nusana Batanang obrolan kita dengan Uda Itra ini kita anggap sebagai motivasi, reminder juga, lecutan sebenarnya ya Uda ya, agar ya katakanlah pihak-pihak yang memang menggeluti usaha rotan itu bisa berkembang maju Uda ya. Karena belajar dari pengalaman beliau ini Uda Itra yang memang Cirebon saja bisa, kenapa bisa gitu Uda ya. Jadi Nusana Batanang semua, bagi Nusana yang mendengar podcast kita, mungkin ada yang tertarik udah atau sudah pernah bergelut di bidang rotan tapi jalan di tempat, nggak pernah maju, butuh informasi, butuh sharing, nanti bisa kontak ke kita, ke akun Instagram kita, ke akun YouTube kita juga bisa, nanti kita bisa hubungkan dengan beliau, dengan Uda Itra, mungkin butuh. Udah siap ya Uda ya? Mungkin ada Nusana Batanang yang, ya apakah itu kelompok tani, mungkin juga pelaku industri kreatif yang juga mungkin seperti Uda, tapi mungkin pemula, dan tertarik ingin maju nih mungkin ingin belajar bagaimana di Cirebon bisa berkembang. Kita menjembatani, insya Allah kita akan bisa membuat komunikasi dengan Uda Itra, bisa belajar dengan beliau, bisa sharing, bisa diskusi ya Uda ya. Diperbolehkan Uda ya? Ya, memang sebaiknya begitu ya, karena kan kita menstimulasi pertumbuhan atau perkembangan khususnya rotan gitu. Dan kebetulan selain dari hal teknis, dia juga mengerti desain, jadi saya bisa bantu. Nah, desain itu sebenarnya juga satu hal yang penting Uda ya. Kira-kira buat closing Uda, pesan-pesan buat Nusana Batanang semua terakhir apa Uda? Ya, saya cuma bisa sampaikan ke Nusana Batanang untuk lebih meningkatkan kemampuan ekonomi secara kreatif, karena kita kaya dengan SDA yang sangat menarik ya. Hanya saja tentu
ini perlu kita sesuaikan produknya dengan kebutuhan marketnya ya. Itu aja. Jadi tetap semangat ya menurut saya kayak gitu, dan kita bersama-sama yakin akan bisa terwujud. Oke, itu tadi statement terakhir dari Uda Itra sebagai ya penggerak industri kreatif yang sudah memberikan informasi dan membuka wawasan kita bahwa sebenarnya rotan itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk industri kreatif di Sumatera Barat, Uda ya. Sangat bisa. Terima kasih Uda Itra Susanto. Betul ya Uda ya. Putra asli Minangkabau yang kalau mungkin dengar namanya, saya tadi sempat tanya sama beliau, ini udah ada darah Jawa, ternyata bukan, cuma saja beliau mungkin orang tua sudah berpindah-pindah tugas, jadi ada Babau Jawa namanya. Iya. Tapi asli 100% Minang. Iya. Asli ya. 100%. 100% Minang. Jadi butuh diskusi, butuh informasi, nanti bisa kontak ke akun sosmed kita. Ya udah. Saya mau tambahkan aja informasi saya beberapa secara pengalaman pernah 1 tahun di Eropa, itu bekerja sama dengan buyer, itu membina mereka-mereka yang kan kalau barang ekspor itu kan ada aja yang bermasalah dalam kontainer, kemudian di repair atau diperbaiki. Nah, saya mengarahkan mereka orang itu ke beberapa lah negara. Jadi artinya gini, secara produk nanti saya akan membantu mengawal sehingga ini produk benar-benar bisa diterima. Menjaga kualitas yang memang. Tapi yang penting itu tadi ya, bahwa kita benar-benar sama-sama berjuang untuk bisa kita dikenal sebagai sentra produksi juga. Asal mau ya udah ya. Oke, terima kasih Uda Itra. Susana Batandang, kayaknya hari ini kita cukup unik obrolannya karena beliau ini mengupas rotan lumayan. Saya sendiri juga sebenarnya sebagai orang awam tadi agak kaget juga ya, ternyata rotan itu punya nilai komersil cukup tinggi ketika kita melempar ke pasar global udah ya. Dan seperti udah bilang, harapan kita semua, harapan Sumatera Barat bersama, saya yakin ke depannya kalau ini terwujud untuk perkembangan ekonomi masyarakat bisa luar biasa udah ya. Di bau cuannya kuat. Bau putihnya kuat ya. Mudah-mudahan bisa terwujud juga. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Batandang hari ini Uda Itra. Insya Allah kalau nanti kita ada kesempatan, kita mungkin panggil lagi, mudah-mudahan Uda Itra masih berkenan datang, memberikan informasinya, sharing-sharing hal-hal yang bisa mengedukasi Nusantara Batandang semua. Nusantara Batandang, saya Maharani Putri bersama Uda Itra Susanto, putra Minang yang namanya agak kejauh-jauhan, tapi 100% orang Minang asli. Mudah-mudahan apa kita sampaikan bermanfaat Uda Itra ya, buat Nusantara Batandang semua. Harapan kita juga mudah-mudahan bisa terwujud, artinya asal ada kemauan dan berkomitmen semua pihak ya Uda ya. Mohon maaf Uda Itra jika ada penyampaian kita di Batandang yang kurang berkenan. Jangan kapok bila diundang lagi. Juga Nusantara Batandang, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan penyampaian kita. Kita ketemu lagi di podcast Batandang selanjutnya. Jangan lupa selalu support kita di akun sosmed kita udah. Jadi kita Dinas Perindustrian dan Perdagangan punya akun sosial media YouTube yang selalu konsisten dengan bisa podcast Batandang. Iya, bisa diakses. Jadi semua industri yang terkait perindustrian perdagangan bisa Nusantara akses di sana. Juga ada akun Instagram kita. Di Sprindak Sumbar, ada Facebook juga, ada TikTok, jadi semua platform sosial media kita punya dengan tujuan memberikan informasi luas kepada masyarakat Sumatera Barat. Demikian kita undur diri Uda Itra, mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan. Salah dan jangan kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uda Itra. Sama-sama.